Shalom, pengumuman yang pertama, ibadah online KGC Banjarbaru setiap hari Minggu jam 4 sore di channel YouTube KGC Banjarbaru. Selain ibadah, kita juga perlu untuk berdoa. Mari kita semua bergabung dalam WFH, Worship from Home, setiap hari jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa, sebagai asupan rohani kita setiap hari, kita perlu mengerjakan renungan King's Word yang dibagikan setiap pagi di grup line KGC Banjarbaru. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan, ibadah, dan doa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo teman-teman di rumah semua. Oke, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, pasti, puji Tuhan ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan, karena pada sore hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan, masih bisa bersama-sama Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami serahkan Tuhan seluruh ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa lawatan-Mu, bahwa hadirat-Mu ada di setiap tempat kami berada Tuhan. Siapkanlah tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan sebelum kami memulai ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Come on, nyanyi. Woo! Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita tahu bahwa pandemi ini tidak bisa tertebak hari-hari ini. Tapi kita punya satu pribadi yang tahu kepastian. Dan itu hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan kita letakkan iman kita dengan dasar yang lain. Dasar kita adalah Tuhan Yesus. Karena Dia satu-satunya yang dapat melakukan mujizat itu menjadi nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu itu nyata di dalam hidup kami. Oh, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Percaya mujizat itu ada di dalam-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Bapa, kami ucap syukur pada sore hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi Bapa, menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian penyembahannya Bapa. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami hadir, kami mau belajar merenungkan tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadikan setiap kami para pendengar dan pelaku firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu benar-benar dapat hidup di dalam kehidupan kami masing-masing, dan nama-Mu kami muliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Halo, hai, shalom semuanya. Hari ini kita belajar firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang singkat, judulnya listen, ya, artinya mendengar. Mengapa mendengarkan itu sangat penting? Hari ini kita akan pelajari bersama-sama, oke? Nah, sebelumnya saya yakin dan percaya kedua telinga kita yang diberikan Tuhan kepada kita, dua-duanya berfungsi dengan baik, amin. Setiap kita memiliki pendengaran yang baik, setiap kita memiliki telinga yang berfungsi dengan normal, dengan sempurna, ya. Jadi pada saat kita mendengarkan suara, kita bisa merespon, ya. Dan itu semua, dan suara yang kita dengar, apa yang akan kita responi, itu yang akan kita pelajari saat ini. Bagaimana respon kita pada saat kita mendengar, bagaimana respon kita, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengar, oke? Kemudian kita belajar seperti ini. Pada saat setiap kita, orang yang dipercayakan Tuhan dengan kondisi fisik yang sempurna, dengan kondisi pendengaran yang baik, dengan sempurna, kita bisa mendengarkan segala hal. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki pendengaran yang baik seperti kita? Bagaimana mereka, orang-orang yang memiliki telinga dua tapi tidak bisa mendengar sama sekali? Mungkin dari mereka lahir, mereka sudah tidak bisa mendengar, atau ketika sudah besar mengalami suatu kecelakaan atau mengalami suatu hal, jadi mereka tidak bisa mendengarkan dengan baik. Nah, kita patut bersyukur ya, setiap kita bisa memiliki pendengaran yang baik. Sedangkan mereka yang tidak bisa memiliki pendengaran yang baik, mereka tidak banyak melakukan aktivitas, ya. Kenapa mereka tidak bisa melakukan banyak aktivitas? Karena informasi yang mereka dapatkan itu sangat sedikit. Berbeda dengan kita, setiap informasi yang kita peroleh itu kebanyakan informasi melalui pendengaran, ya. Kita mendapatkan informasi melalui telinga kita, melalui pendengaran kita. Informasi orang berbicara, media suara gitu ya, melalui televisi atau apapun yang memiliki suara, kita bisa mendengar. Sedangkan mereka yang tidak bisa mendengar, informasi yang mereka peroleh hanyalah mungkin sekedar media baca atau media-media yang tidak melibatkan pendengaran. Mereka memperoleh informasi hanya sekedar terbatas, tidak seperti kita ya. Banyak sekali media yang bisa memberikan kita informasi, salah satunya melalui pendengaran kita, oke? Nah, melalui pendengaran kita pula, kita bisa melakukan berbagai hal. Nah, oleh karena itu, mengapa kegiatan mendengar itu sangat penting bagi kita, ya? Yang pertama, kita tidak akan tahu situasi yang terjadi pada saat ini ketika kita tidak mendengar, ya. Seperti sekarang ini, kita tahu dari mana kondisi kota kita, kondisi bangsa kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Salah satunya informasi yang kita peroleh melalui pendengaran kita. Kita nonton televisi, kita nonton berita, kita mendengarkan berita bahwa ada COVID-19, ada bla 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 segala macam informasinya, atau media baca juga bisa gitu ya. Melalui pendengaran, melalui apa yang kita dengar, kita tahu situasi apa yang sedang terjadi saat ini. Kemudian apa lagi? Mengapa kita harus mendengar? Karena kalau
kita tidak mendengar, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan dengan baik. Jadi gini, kalau kita tidak bisa mendengar dengan baik, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan. Contohnya, seperti saat ini, kita bisa mendengarkan dengan baik. Pada saat kita tahu informasi bahwa kota kita, bangsa kita sedang terjadi pandemi COVID-19, maka dari itu kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan ya mungkin stay at home, keluar rumah dengan seperlunya. Kalau tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan, tidak perlu untuk keluar rumah gitu ya. Melalui informasi yang kita dengar, yang pertama tadi kita tahu situasi yang terjadi. Yang kedua, kita bisa ambil sikap. Kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan situasi yang seperti ini. Terus yang ketiga, mengapa kita harus mendengar? Karena semua tugas-tugas yang kita peroleh kebanyakan itu dari pendengaran kita. Tugas-tugas yang kita peroleh kita tahunya pada saat kita mendengar, ya kan? Di kampus contohnya. Nggak mungkin kan kalau dosen itu mengajar hanya dengan media tulisan saja atau dengan media elektronik kirim pesan. Nggak mungkin kan? Kalau di dalam kelas pasti dosen atau guru mengajar kita, menginformasikan pelajaran melalui perkataan. Dan setiap kita, para mahasiswa, mahasiswi, para murid-murid itu menerima semuanya melalui kita mendengar, ya. Tugas-tugas kita apapun itu kita tahu pada saat kita bisa mendengar. Yang keempat, mengapa kita harus mendengar? Karena kita tidak akan bisa berkomunikasi atau berinteraksi pada saat kita tidak mendengar. Ya iya, kita bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana bisa berinteraksi dengan orang lain pada saat kita tidak bisa mendengar, gitu ya. Contohnya, pada saat kita sharing dengan teman kita, ya, teman kita nih curhat sama kita gitu kan, kita dengar bla 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 bla, teman kita cerita segala macam. Pada saat kita mendengar, setelah teman kita selesai berbicara, secara otomatis kita memberikan masukan dong, kita memberikan saran, kita kasih penghiburan melalui perkataan kita, melalui tindakan kita. Bagaimana kita bisa memberi informasi, kita bisa memberikan saran, bagaimana kita bisa memberikan masukan pada saat kita tidak bisa mendengar. Tapi pada saat kita bisa mendengar, kita bisa membantu teman kita mungkin yang sharing dengan kita gitu ya. Bisa saling berkomunikasi melalui mendengar. Berbeda dengan orang yang tidak bisa mendengar, maaf. Bagi mereka yang mempunyai kekurangan dalam mendengarkan, mereka akan sulit untuk berkomunikasi. Sekali lagi maaf, bagi mereka yang tidak memiliki pendengaran secara baik, tidak memiliki pendengaran dengan baik, mereka akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain, akan kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Bukan hanya orang yang kesulitan mendengar ya. Contohnya, beberapa hari kemarin teman satu rumah saya itu mengalami sakit gigi. Jadi dia sangat sulit untuk berbicara, untuk membuka mulutnya saja untuk makan dia sangat kesakitan gitu ya, karena gusinya bengkak. Nah, kami sangat sulit untuk berkomunikasi karena teman saya sulit untuk berbicara pada saat itu, dan saya tidak bisa mendengar apa yang dia inginkan karena dia tidak berbicara gitu ya. Mendengar dan berbicara itu saling berhubungan ya. Jadi kebanyakan kan orang yang tidak bisa mendengar akan sulit juga berkata-kata. Nah, jadi pada saat mereka bisa mendengar, mereka bisa berkata-kata. Jadi berkomunikasi itu ada. Jadi bagaimana caranya berkomunikasi kemarin? Saya sama teman saya, pada saat teman saya itu sakit giginya, gusinya bengkak itu, dia tidak bisa berbicara. Dia berkomunikasi dengan saya melalui media tulisan. Jadi apapun yang dia ingin bicarakan, dia lewat tulisan atau lewat teks, ya, pesan kepada saya gitu ya.
Meskipun kami berdua sama-sama bisa mendengar dengan baik, tapi pada saat ia tidak bisa berbicara, saya juga tidak bisa mendengar gitu ya. Jadi kecuali saya punya kelebihan bisa mendengarkan suara hati orang lain gitu ya, baru saya bisa paham apa isi hatinya gitu ya. Tapi berhubung saya cuma bisa mendengarkan secara verbal gitu ya, jadi kami berkomunikasi terbatas karena teman saya lagi sakit gigi kemarin. Jadi fungsinya kita mendengar itu untuk kita berkomunikasi juga gitu ya. Jadi pada saat kita bisa mendengarkan dengan baik, otomatis komunikasi kita bisa lancar, interaksi kita satu sama lain itu bisa lancar. Komunikasi saya dengan teman saya, komunikasi kita dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, atau dengan teman-teman satu pelayanan di gereja gitu ya. Pada saat kita bisa saling mendengarkan dengan baik, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Terus di sini saya mau ajak teman-teman belajar dari salah satu tokoh Alkitab, bagaimana ia bisa mendengar dengan baik gitu ya. Saya sangat suka sekali kalau sharing firman Tuhan mengambil contoh dari tokoh-tokoh Alkitab, karena itu adalah tokoh-tokoh yang bukti-bukti real di dalam Alkitab, bukti bahwa kejadian itu benar-benar nyata gitu ya. Saya suka membawakan contoh dari tokoh-tokoh Alkitab ataupun membawakan sharing tentang apa yang sudah saya alami gitu ya. Nah, saat ini saya ingin ajak teman-teman kita belajar bersama-sama dari Samuel. Tapi kita belajar dari Samuel kecil gitu ya. Samuel pada saat ia masih kecil, pada saat ia masih sangat muda. Bisa kita buka di 1 Samuel pasalnya yang ke-3. Ayatnya yang pertama sampai terakhir, sampai ke-21 ya. Kita akan baca satu perikop ini agar kita bisa sama-sama mengerti apa isinya. Karena kalau comot-comot beberapa ayat kan mungkin sebagian dari kita kurang paham gitu ya. Makanya saya ajak kita semua baca satu perikop ini. Sekali lagi kita buka sama-sama di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Yang lagi pegang Alkitab atau pegang handphonenya, bisa kita baca bersama-sama ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. 3, 2, 1. Dengan perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya.
dari mula sampai akhir. Sebab telah aku beritahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Iya, Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau bahwa lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dan dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan, dan Tuhan melanjutkan menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Di sini kita tahu ceritanya bahwa Samuel mendengarkan suara pada saat ia tidur, ada suara yang manggil dia, "Samuel, Samuel." Sebelumnya kita sudah tahu ya, siapakah Samuel? Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana. Pada saat Hana bernasar bahwa pada saat dia hamil, ia akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Dan inilah Samuel. Samuel diserahkan oleh ibunya menjadi alat di rumah Tuhan gitu ya. Nah, Samuel ini tinggal di Bait Allah bersama Imam Eli gitu ya. Terus pada saat malam hari, pada saat Samuel tidur, Samuel mendengar ada seseorang yang memanggil namanya, "Samuel, Samuel." Dan pada saat itu di firman Tuhan dikatakan pada saat itu firman Allah itu belum banyak diberitakan, dan mujizat-mujizat itu tidak banyak dinyatakan gitu ya. Jadi tidak seperti zaman ini yang kita sudah memiliki Alkitab, kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kita tahu tentang firman Tuhan dari apa yang kita baca gitu ya. Kita sudah percaya Tuhan, kita tahu siapa Yesus itu dari kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi pada saat itu Samuel tidak tahu sama sekali. Mungkin Samuel tidak mengerti banyak seperti kita siapa Tuhan itu sebenarnya gitu ya. Jadi pada saat malam Samuel tidur, Samuel mendengarkan ada seorang manggil namanya Samuel, Samuel. Yang di pikiran Samuel hanyalah bahwa itu adalah suara Imam Eli. Sehingga pada saat ia mendengarkan suara yang memanggil namanya Samuel, ia langsung bangun. Ia langsung mendapatkan Imam Eli dan mendatangi Imam Eli dan berkata, "Bukankah Bapak memanggil aku?" gitu ya. Dan Imam Eli pun menjawab bahwa bukan ia yang memanggil Samuel. Imam Eli menyuruh Samuel kembali untuk tidur, dan kejadian ini itu berulang sampai ketiga kali. Pada saat itu barulah Imam Eli menyadari bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Dan Imam Eli pun berkata kepada Samuel kalau misalnya suara itu manggil lagi, Samuel disuruh bilang, "Ya Tuhan, ini hamba-Mu, aku mau mendengar." Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana Samuel yang pada saat itu belum mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tapi ia mau taat, ia mau mendengar suara Tuhan. Pada saat terakhir ia mendengar suara Tuhan, ia bangun, ia berbicara, "Tuhan, ya Tuhan, ini hamba-Mu, aku mau mendengar," gitu ya. Pada saat Samuel berbicara, "Tuhan, aku mau mendengar," pada saat itu Tuhan menyampaikan isi hatinya. Tuhan menyampaikan apa yang ingin ia perbuat kepada Imam Eli. Ia ingin menyampaikan itu melalui Samuel gitu ya. Nah, kita bisa belajar satu hal dari Samuel, yaitu kita tidak bisa mendengar suara Tuhan pada saat kita sendiri tidak mau mendengarkan. Bukan artinya mendengarkan secara verbal gitu ya, mendengarkan secara audible gitu ya.
pada saat kita memiliki jam-jam doa tertentu kepada Tuhan, pada saat kita meluangkan waktu-waktu kita untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, di situ kita mau untuk mendengarkan suara Tuhan. Pada saat kita mulai membaca firman Tuhan, di situ kita juga mau mendengarkan suara Tuhan. Pada saat kita mau mendengar, Tuhan juga mau berbicara kepada kita. Tuhan juga mau menyampaikan isi hatinya kepada kita. Dari Tuhan memberikan, Tuhan berkata kepada kita sehingga kita tahu apa isi hati Tuhan dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang selanjutnya akan kita lakukan. Ya, itu sangat berhubungan. Yang pertama dari 4 hal yang pertama aku sebutkan tadi, mengapakah kita harus mendengar? Karena pada saat kita tidak mendengar, kita tidak tahu apa isi hati Tuhan. Pada saat kita tidak mendengar, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Benar kan? Sama seperti kita saat ini. Apa panggilan kita saat ini? Apakah menjadi seorang pelayan Tuhan? Menjadi seorang karyawan? Ataukah hanya menjadi seorang anak biasa di rumah? Setiap kita pasti memiliki calling. Setiap kita pasti memiliki yang namanya panggilan. Tapi kebanyakan dari kita cenderung kita tidak tahu panggilan kita apa. Ya. Kenapa kita tidak tahu panggilan kita apa? Karena kita tidak banyak mendengar. Ya. Pada saat kita mau mendengar suara Tuhan, pada saat kita mau duduk diam dengar perkataan Tuhan, kita pelan-pelan akan tahu sebenarnya panggilan kita itu apa, gitu ya. Dari kita mendengar, Tuhan ingin menyampaikan maksud hatinya. Tuhan ingin menyampaikan, oh ini loh tugasmu, oh ini loh panggilanmu, oh ini loh yang harus kamu lakukan, gitu ya. Pada saat kita mendengar, Tuhan berbicara, kita mengerti dan kita tahu panggilan kita apa. Itu berasal dari kita mendengar, ya. Segala sesuatu asalnya dari mendengar terlebih dahulu. Mendengar, kita tahu, kita mengerti, selanjutnya kita akan merespon. Dan apa respon kita? Pada saat kita mendengar, Tuhan bilang, oh ya, panggilanmu ini, panggilanmu A, panggilanmu B. Pada saat kita memilih untuk merespon dengan benar, kita bilang seperti ini, ya Tuhan, aku mau, gitu ya. Itu adalah respon kita dengan benar. Respon yang benar adalah pada saat Tuhan berbicara kepada kita mendengar dengan baik, dan kita tangkap apa kata-kata Tuhan, kita tangkap apa yang Tuhan berkatakan kepada kita tangkap apa maksud Tuhan kepada kita, gitu ya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Seperti di Roma 10 ayat 17, iman timbul itu dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita tidak bisa mendengar dengan baik tentang firman Allah, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Contohnya, kalau sekarang ini kan kita ibadahnya online. Nah, pada saat kita beribadah di gereja, sebelumnya kan kita ibadahnya di gereja. Pada saat kita ibadah di gereja, apakah kita beribadah dengan benar? Apakah kita mendengarkan firman Tuhan dengan benar? Kita jawab masing-masing ya. Nah, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan di gereja, kita berada di mana? Benar sih, ibadahnya di gereja, kita dengar firman Tuhan, gitu ya. Tapi orang lain tidak tahu kan pikiran kita di mana, hati kita di mana, hati kita tertuju kepada siapa, gitu ya. Itu membuat kita tidak fokus sama ibadah kita di gereja, gitu ya. Pikiran kita melayang kemana-mana, gitu ya. Terus pada saat kita tidak bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, kita jadi tidak bisa mengerti firman Tuhannya seperti apa. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengerti apa isi hati Tuhan, kita tidak bisa mengerti apa kehendak Tuhan, gitu ya. Sedangkan Tuhan itu ingin menyampaikan segala sesuatunya kepada kita pada saat kita mau mendengar. Pada saat kita tidak mau mendengar, Tuhan tidak akan menyampaikan isi hatinya. Di dalam hati Tuhan itu banyak sekali hal-hal yang ingin disampaikannya kepada kita. Tapi apakah kita mau meluangkan waktu kita untuk mendengarkan Tuhan? Ataukah hidup kita, diri kita sibukkan dengan mendengarkan hal-hal yang tidak berguna? Dengerin apa? Mendengarkan gosip, mendengarkan orang-orang bercerita dengan cerita-cerita yang tidak bermutu, gitu ya. Telinga kita lebih banyak kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak berguna daripada mendengarkan firman Tuhan, daripada mendengarkan isi hati Tuhan, gitu ya. Di situ kalau
kalau boleh dibikin kekinian, mungkin disitulah Tuhan mungkin merasakan sedih. Gitu ya. Tuhan merasa sedih pada saat kita tidak mau meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan merasakan sedih pada saat kita tidak mau meluangkan waktu kita untuk kita mendengar pada saat Tuhan berbicara. Tuhan ingin sekali bercakap-cakap dengan kita. Ya. Jangan hanya Tuhan aja yang kita tempatkan untuk menjadi seorang pendengar. Setiap hari kita berdoa, setiap hari kita curhat sama Tuhan, setiap hari kita kasih tahu isi hati kita sama Tuhan, setiap hari kita keluarin unek-unek kita sama Tuhan. Dan di situ kita cuma jadikan Tuhan itu sebagai seorang pendengar saja. Tapi bagaimana dengan diri kita? Apakah kita juga sudah menjadi pendengar yang baik seperti Tuhan? Apakah kita juga mau mendengarkan isi hati Tuhan? Jangan hanya kita saja yang menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan hanya Tuhan saja yang kita jadikan sebagai pendengar, tapi hidup kita, tapi diri kita, telinga kita itu juga harus kita jadikan menjadi seorang pendengar yang baik bagi Tuhan. Gitu. Tuhan ingin berbicara sama kita. Banyak sekali yang Tuhan ingin sampaikan tentang panggilan-panggilan Tuhan kepada kita, gitu. Panggilan-panggilan hidup kita, gitu ya. Melalui mendengar, tapi melalui pendengaran yang baik, melalui mendengar isi hati Tuhan, melalui mendengar suara Tuhan, kita bisa tahu segala hal. Apa yang tidak kita ketahui, kita akan menjadi tahu pada saat kita mau mendengar. Ya Tuhan, aku mau dengar, ada apa sih sebenarnya Tuhan? Terkadang kita tidak mengerti, kita bertanya sama orang, ini ada apa sih? Ini kenapa sih? Dan orang lain tidak bisa memberikan kita jawaban, gitu ya. Tapi pada saat kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi saat ini? Apa yang aku harus lakukan di situasi seperti ini? Setelah kita bertanya, kita biarkan Tuhan untuk berbicara kembali, berbicara balik kepada kita, dan kita hanya mendengar. Setelah kita mendengar, jangan hanya mendengar saja, tapi apa yang kita dengar itu kita responi dengan baik, kita pelajari, kita pahami, dan pasti kita bisa melakukan sesuatu yang baik, melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki Tuhan, gitu ya. Setiap kita itu Tuhan tuh pengen pakai, gitu loh. Tuhan pakai kita untuk alatnya, untuk pekerjaannya, gitu ya. Tapi bagaimana Tuhan itu mau pakai kita sebagai alatnya, sedangkan kita tidak tahu panggilan kita apa? Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau kasih kita tugas-tugas, tapi bagaimana kita tahu tugas kita apa pada saat kita tidak mendengar? Seperti waktu di sekolah, guru kasih tugas, ini ya, tugasmu ini ya, tugasmu ini ya. Kita tidak akan tahu pada saat kita tidak mendengar dari guru. Sama, seperti halnya dari segi rohani. Kita tidak akan pernah tahu apa tugas dan panggilan kita pada saat kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang panggilan saya apa, panggilan teman-teman apa, itu pribadi kita masing-masing yang tahu. Kita tanya sama Tuhan. Jangan pernah bertanya kepada saya, Kak, panggilanku ini apa ya? Aku nggak tahu panggilanku ini apa. Saya sendiri pun tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Panggilan teman-teman pribadi itu apa sebenarnya? Tapi saya cuma bisa bantu. Ayo kita cari tahu sama-sama apa panggilanmu di dalam Tuhan, gitu ya. Dan setiap kita, asalkan kita mau buka hati kita, buka telinga kita, buka pikiran kita, mendengarkan isi hati Tuhan, kita pasti tahu apa panggilan kita. Setiap kita memiliki tugas yang sama di hadapan Tuhan, setiap kita memiliki panggilan yang berbeda-beda, tapi dengan tujuan yang sama, ya. Tugas kita sama, melayani Tuhan, tapi dengan job desk-nya masing-masing, dengan panggilan kita masing-masing. Tujuannya satu, kita muliakan nama Tuhan, kita sebarluaskan nama Tuhan, ya. Oke, dengan kondisi situasi pandemi COVID-19 ini, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Dan apa lagi yang bisa kita lakukan? Ikutin anjuran pemerintah, gitu ya. Dari mana kita tahu apa yang bisa kita lakukan? Kita mendengarkan informasi dari pemerintah melalui media online, media suara,
Kenapa kita harus berdoa? Ya, karena kita tahu kondisinya saat ini dan Tuhan ingin berbicara kepada kita pada saat kita berdoa. Pada saat kita berdoa itu bukan hanya melalui mulut kita saja yang berbicara, tapi Roh Tuhan yang ada pada kita itu yang membawa kita berkata-kata kepada Tuhan. Roh Allah yang ada pada kita itu yang membuat kita berkata-kata, berkomunikasi. Pada saat kita berdoa, Tuhan mendengarkan. Pada saat Tuhan berbicara, sebaliknya kita akan mendengarkan, gitu ya. Jadi kita belajar dari Samuel kecil, di mana ia taat untuk mendengarkan suara Tuhan dan ia tahu apa yang ia lakukan. Oke teman-teman, sharingnya nggak banyak, hanya itu saja yang aku bisa sampaikan, dan saya berharap kita semua bisa menjadi pendengar yang baik, bukan hanya bagi teman-teman atau saudara kita, tapi yang terpenting adalah kita menjadi pendengar yang baik dari suara hati Tuhan, sehingga kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan, apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang dapat kita lakukan. Dan satu lagi, pada saat kita mendengar, kita harus merespon dengan baik ya, bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita merespon dengan baik, kita mengerti dan kita lakukan ya. Itu aja dari saya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan atas setiap pelajaran yang boleh kami pelajari dalam melalui sharing firman Tuhan hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus melalui kegiatan mendengar ini Tuhan, setiap kami boleh memahami, setiap kami boleh mengerti Tuhan kehendak-Mu apa di dalam kehidupan kami. Setiap kami bisa mengerti apa panggilan kami masing-masing di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat benar-benar mengerti Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa bagi saudara-saudara hamba di KJC Tuhan, bagi setiap anak-anak KJC Banjarbaru yang saat ini atau siapapun Bapa yang mendengarkan sharing firman ini Tuhan Yesus, biarlah setiap kami boleh benar-benar belajar mendengarkan Tuhan Yesus suara hati-Mu Tuhan, sehingga kami bisa sungguh-sungguh mengerti Tuhan Yesus. Kami mau menggunakan pendengaran melalui telinga kami Tuhan. Kami juga mau mendengarkan, kami juga mau melakukan mendengarkan melalui hati kami Tuhan, di mana Engkau yang berdiam diri di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Engkau yang berbicara melalui hati kami Tuhan, sehingga kami memahami betul Tuhan Yesus apa yang harus kami lakukan Tuhan. Terutama Bapa di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami sungguh-sungguh perlu hikmat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami bisa benar-benar mengikuti anjuran dari pemerintah. Biarlah kami bisa menjadi warga negara yang baik, yang sadar Bapa akan kondisi saat ini Tuhan. Dan kami tahu tugas-tugas kami sebagai warga negara yang baik, sebagai warga kerajaan yang baik, apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, dan kami rindu Bapa kembali beribadah kembali seperti dahulu, berkumpul di gereja Tuhan Yesus, bergembira bersama, muji menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Namun Bapa, semuanya kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Bapa. Kami berdoa bagi para pemerintah kami, biarlah mereka Bapa yang bekerja keras mengambil keputusan Bapa, biarlah hikmat pewahyuan daripada-Mu turun atas pemerintah kami Tuhan, agar setiap keputusan demi keputusan yang mereka ambil berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami, bagi para pemimpin gereja kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah pengetahuan hikmat daripada-Mu Bapa turun atas setiap mereka, sehingga mereka bisa memimpin gereja dengan benar Tuhan. Kami serahkan Bapak Gembala kami beserta keluarga Tuhan, dimanapun beliau berada saat ini. Biarlah kasih setia-Mu senantiasa Engkau curahkan bagi beliau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.